Oke, terima kasih banget Bang Bintang. Ini apa namanya, presentasinya sangat menarik ya, karena seorang lawyer yang bicara bisnis sekarang kan gitu. Jadi perspektifnya bisa lebih berwarna. Nah ini kebetulan sudah ada ini permintaan ya. Oh boleh minta materinya di share ya di nomor WA. Oke nanti dibantu sama Mas Umar akan di share. Terus kemudian ada pertanyaan nih Bang dari Yogi Riswanto, Pak Yogi. Satu, nah ini masih satu. Dikasih nomor satu tapi belum ada nomor dua. Oke kita tunggu nanti. Untuk melakukan valuasi, pada biasanya menggunakan metode apa dan berdasarkan apa perhitungannya. Pada saat startup akan masuk ke investment, terkadang kesulitan untuk penentuan valuasinya sehingga investasi memang sesuai dengan valuasi. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan valuasi perusahaan itu menggunakan metode apa dan dasarnya apa? Apakah ada beberapa metode atau gimana, Bang? Oke, terima kasih Om Yogi. Nah, ini pertanyaan susah. Secara teknis ada banyak metode yang dikembangkan ya, yang sudah berkembang. Saya lupa judulnya apa, tapi ada lebih dari satu metode lah untuk melakukan valuasi. Ya, salah satunya misalnya gini, cara venture capital VC untuk melakukan valuasi itu agak sedikit berbeda dengan misalnya private equity melakukan valuasi. Karena apa yang mereka lihat di dalam apa yang menjadi value bagi mereka itu nggak sama. Venture capital mungkin melihat potential growth, melihat dan matriksnya banyak kalau mulai melihat growth ya. Dilihatnya dari apa gitu. Saya kasih contoh misalnya begini. Marketplace ya, marketplace. Mau evaluasi marketplace. Ada berbagai cara. Salah satunya adalah melihat seberapa banyak sih transaksi yang terjadi di dalam marketplace, di dalam ekosistem marketplace itu. Saya kok tiba-tiba lupa ya namanya ya, sebentar. Aduh, saya lupa termnya. Mohon maaf ya, teman-teman. Saya ini baru COVID, katanya kalau COVID suka lupa. Tapi ntar kalau ingat saya sebut deh. Jadi ada metode yang melihat perusahaan dari kesehatan keuangannya, kemampuan untuk menghasilkan profit. Asetnya ada berapa, liabilities-nya berapa, itu EBITDA modelnya, paling sederhana. Ada yang benchmarking, di benchmark misalnya e-commerce ini dengan e-commerce sana, perbedaannya apa, yang sana harganya berapa, yang sini harganya berapa, oh kok bisa begini, oh ternyata di benchmarking ke 10 e-commerce mendapatkan posisi bahwa oh ternyata e-commerce ini lebih bagus dari yang lain, harganya harus lebih mahal. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang melihat seberapa besar transaksi yang terjadi dalam e-commerce ini. Nggak peduli kalau transaksi ini rugi. Contohnya, dan kadang-kadang nggak sesederhana itu. Misalnya gini, dalam e-commerce. E-commerce itu kan simpulnya banyak. E-commerce tuh bayangin aja e-commerce itu perusahaan properti. Kayak misalnya Tokopedia lah ya. Tokopedia itu perusahaan properti. Kenapa perusahaan properti? Karena itu yang dia sewakan. Ibaratnya itu mall. Dia mall, dia sewain slot. Orang jualan di situ. Apakah Tokopedia jualan? Enggak. Mall emang jualan, mall nggak jualan. Mall dapat duitnya dari apa? Dari sewa. Nah, seller di Tokopedia itu bayar ke Tokopedia. Ada berbagai metode lah ya. Yang dia mau jadi super seller, mau jadi apa segala macam itu ada bayar. Kemudian bayar iklan juga ke Tokopedia, dapat juga dari situ. Seller bayar ke Tokopedia untuk listing, itu satu transaksi. Seller kemudian bayar ke Tokopedia untuk bayar iklan, itu dua transaksi. Tokopedia kemudian mensubkon iklan ini ke berbagai macam digital marketing enabler lah istilahnya. Itu transaksi berikutnya. Ya, ini belum jual beli aja udah di 3 transaksi ini ya. Terus kemudian ada buyer beli toko cash buat redemption karena dapat diskon. Itu udah transaksi keempat. Kemudian ada buyer beli
Oke, misalnya udah jadi nih, terus buyernya beli nih ke si seller. Buyer beli, itu udah 5 transaksi. Tapi duit ini kan nggak nyampe ke seller, nyampainya ke Tokopedia dulu. Jadi ibaratnya uang masuk ke Tokopedia, 6 transaksi. Tokopedia masukin ke siapa? Si seller, bayar ke seller, 7 transaksi. Kemudian ternyata di situ menggunakan jasa payment karena pakai Toko Points. Jadi kerjasama lagi dengan payment provider, 8 transaksi. Di habis sebelum check out, dia si buyer milih, saya mau pakai Gojek atau mau pakai Grab atau mau pakai si cepat. Itu kan ada uang lagi nanti yang bayar ke situ kan, dari Tokopedia bayar ke perusahaan logistik ekspedisi, 9 transaksi. Kemudian nanti logistiknya nganterin barang, tapi dia juga bayar insurance dalamnya 10 transaksi. Dari mulai barang itu masuk ke Tokopedia sampai nyampe ke rumah, setidaknya mungkin ada 10 transaksi yang terjadi. Akumulasi transaksi ini adalah value in itself. Istilahnya saya ingat sekarang, namanya GMV. GMV itu gross merchandise value. Artinya apa? Ini gross value-nya barang ini nyampe dari satu titik ke titik lain. Itu seberapa besar sih? Harga barangnya ternyata saya cuma beli ikat rambut 1 biji 50 perak. Tapi ternyata dari transaksi 50 perak saya ini, saya menggerakkan 50 ini berapa puluh kali? 10 kali setidaknya. Ya, setidaknya 10 kali ya. Jadi transaksi yang berputar karena saya gross merchandise value ikat rambut ini yang 50 perak, karena muter 10 kali jadi 500 perak. Jadi itu simplification, salah satu cara untuk mengevaluasi. Dari satu transaksi itu GMV-nya seberapa, dan ini GMV kemudian dinaikkan. Makanya kalau lihat e-commerce yang dilihat kadang-kadang kan mereka menjual menghasilkan transaksi sekian banyak. Mungkin yang dilihat di situ bukan cuma transaksi jual beli, tapi transaksi dalam itu ada besar. Nah, itu salah satu metode GMV. Jadi ada berapa tadi ya? Ada pakai EBITDA yang paling biasa, benchmarking, sama GMV. Ya, kemudian sisanya ada banyak sih yang lain-lain. Nggak semua industri bisa di GMV-kan, itu nggak semua. Ada juga yang memang melihat intrinsic value dan apa yang bisa dilakukan dengan value itu. Misalnya data. Ada perusahaan, misalnya e-commerce, salah satu hal lain juga yang dia punya dari situ adalah market data dan behavior, data behavior. Saya jadi tahu nih misalnya, Om Reza setiap tanggal 20, setiap bulan itu beli 2 slop rokok. Selalu nih, konsisten. Om Reza nggak sadar. Tapi karena setiap tanggal 20 memang habis aja. Setiap tanggal 25 beli pulsa. Setiap tanggal 10 beli Indomie. Om Reza nggak sadar. Om Reza nggak punya tuh di kalendernya tanggal 20 beli itu. Tapi itu adalah pattern yang saya dapat. Akhirnya saya apa? Saya bisa tahu. Saya bisa masukkan ini dalam algoritma untuk membantu salah satunya bisnis advertising saya misalnya. Jadi ada perusahaan mie baru misalnya yang datang. Perusahaan mie baru yang bilang ini mie sehat. Misalnya mie-nya warna hijau, nggak pakai MSG, mie sehat. Saya sebagai platform akan ngebombardir Om Reza dengan iklan mie baru ini mungkin di tanggal 19 sampai tanggal 24. Karena biasanya apa? Om Reza tanggal 25 beli mie. Itu a value sendiri, data. Tapi memang data kan harus diolah. Nah, sekarang kalau e-commerce satu udah punya transaksi sebesar itu, kemudian punya data, ya naik lagi value-nya. Jadi kalau ngomongin value itu apalagi valuasi ya, nggak ada satu cara yang benar-benar acceptable. Dan itu kemudian akan menjadi concern pada saat perusahaan startup ini masuk ke ranah IPO. Kenapa? Karena pada saat di ranah IPO, semuanya adalah black and white. How much are you making? How much are you losing? That's your worth. How much will you be making? How much will you be looking? That will be your worth. Nah, itu akan menjadi ada konflik batin lah. Makanya saya sangat penasaran sekali melihat seberapa berhasilnya Bukalapak untuk menggolkan dan memaintain ini publik ya,
kepercayaan publik terhadap startup yang masuk ke IPO. Tapi kalau tadi pertanyaannya Om Yogi, ini ini udah ilmu binatang sendiri. Tapi wajib tahu juga, dan ini sebenarnya bersinggungan dengan legal dan finance. Wajib tahu juga dan accounting ya. Sebenarnya apa sih yang dijadikan basis? Ya tadi seperti saya bilang, perhitungan-perhitungan itu tuh seperti apa. Ada juga cara bodohnya ya tadi. Ini cara paling gampang. Sebelumnya berapa, masuk duit berapa, ya sekarang jadi segitu. Itu juga paling gampang. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah, kalau ininya sih sederhana, tapi ininya. Dari A ke B, ada growth segini, ini tuh berapa naiknya? Dari B ke C, ada growth segini, itu valuasinya berapa? Karena harusnya kan kalau ngikutin cara gini, harusnya pada saat perusahaan di sini, dia harganya sama dong terakhir sama B, ya kan? Tapi ternyata enggak. Pas naik C, dia valuasinya naik. Wow, kok jadi segini? Bisa banyak hal valuasi naik karena dia terima duit banyak juga, kemudian post money-nya naik, ada juga sebenarnya pre-money-nya juga naik. Saya nggak tahu menjawab atau enggak, tapi mudah-mudahan menjawab. Happy untuk discuss berikutnya. Tapi memang ini topik yang susah dan sampai sekarang saya rasa belum ada pakem masing-masing. Ada preferred way, tapi belum ada yang harus spesifik seperti ini. Kira-kira itu dari saya jawabannya. Ya. Ini masih banyak pertanyaan lain sebenarnya. Cuma saya mau gali lebih dalam nih, Bang Bintang. Untuk menentukan valuasi, itu normalnya kita akan libatkan orang-orang yang punya skill set di finance, gitu kan. Nah, apakah ada kewajiban atau setidaknya rekomendasi dianjurkan kalau mau ngitung valuasi misalnya mesti pakai kantor akuntan publik? Kalau ke KAP boleh, cuman mungkin nanti hasil valuasinya jelek. Kenapa? Karena KAP ada pakem-pakemnya untuk melakukan suatu audit. Ya. Merah semua rapotnya kalau masuk KAP. Nggak apa-apa kalau mau. Tapi ada juga misalnya menggunakan orang-orang yang mengerti finance, istilahnya engineering ya. Finance-nya di engineer sedemikian rupa supaya iya kalau ke KAP ini perusahaan merah, rugi, udah mau bangkrut besok. Tapi ternyata harganya miliaran dolar loh. Kenapa? Ya karena tadi. Orang juga sering bilang kan, startup itu kadang-kadang story. Ya story memang dari ide. Yang tadi saya bilang di depan, jualan ide. Kenapa orang mau percaya kasih duit ini dan segala macam? Gimana caranya kita mempackage ide ini? Tapi memang mempackage-nya harus lebih teknis ya. Karena orang-orang investor-investor itu VC, PE dan segala macam. Mereka juga orang-orang pinter. Mereka tahu, mereka putting a bet. Ada elemen betting-nya di sini tuh tahu. Ada elemen risk and reward-nya tahu. Tapi ya ini memang game mereka. Mereka ambil resiko. Dan mereka juga sudah tahu dari 10 portofolio yang mati 9. Tapi satu cukup ternyata untuk nutupin kerugian dari 9 itu. Tak masalah. That's the risk they're willing to take. Tapi kalau nanya apakah KAP atau enggak, ya salah satu opsi ya. Cuman hasilnya mungkin akan berbeda. Oke. Soalnya kebayang kalau tadi kan Bang Bintang jelasin untuk menjual ide itu ke investor kita mesti ngerti teknis gitu. Jadi saya kebayang kalau misalnya saya investor kemudian ada orang datang ke saya, Mas mau ini nggak, mau join nggak? Saya punya bisnis begini, valuasinya sekian. Ntar dulu, kamu hitungnya dari mana kok segitu gitu. Saya juga pengen tahu tentunya gitu kan. Betul Mas. Tadi saya belum ngomong sih sebenarnya startup tuh apa sih? Nah, ini juga konsep yang sebenarnya banyak orang nggak paham. Startup itu apa sih? Kalau saya punya warung, kemudian warungnya ini jadi digital, gimana? Saya juga nggak kepikiran. Warungnya jadi digital misalnya. Atau saya atau saya punya warung deh, nggak? Saya punya warung aja. Saya bisa dianggap sebagai startup nggak? By definition harusnya bisa dong. Usaha rintisan. Saya nggak punya duit nih, saya bikin usaha rintisan. Ya, pinjam, ada investor, tetangga saya bikin warung, tapi startup nggak. Kenapa nggak bisa dibilang startup? Kenapa startup yang harus ada .com atau tag-nya? Kalau menurut saya definisi startup itu bukan perusahaan baru atau enggak. Kalau gitu tandanya semua perusahaan baru definisinya startup.
bagi saya perusahaan startup itu adalah perusahaan yang nggak bisa di-benchmark. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu yang orang lain belum pernah melakukan sebelumnya. Degree-nya besar. Ada degree yang istilahnya incremental doang. Maksudnya gini, tadinya ada startup e-commerce, kemudian saya mau bikin startup e-commerce yang agak yang berbeda dengan startup e-commerce sebelumnya. Saya punya feature-feature yang dia nggak punya. Increase-nya incremental. Artinya apa? Ya, solusinya tetap sama, tapi tetap nggak bisa di-benchmark karena misalnya bisnis model saya agak sedikit berbeda, cara saya mendapatkan uang berbeda. Misalnya startup sebelumnya nggak punya insurance, saya punya insurance, dan lain sebagainya. Incremental. Itu startup satu. Di opposite end of the spectrum, ada juga startup yang sama sekali nggak bisa di-benchmark. Contohnya apa? Ojek Go 7 tahun lalu, 8 tahun lalu. Kalau 7 tahun, 8 tahun lalu, Ojek Go nggak ketemu dengan investor-investor yang memang mempunyai mindset venture capital, tukang judi. Mereka kemudian datang ke KAP, mendapatkan di audit, kemudian datang ke bank, boro-boro dapat kredit 5 juta aja mungkin enggak. Aset nggak punya, penghasilan nggak punya, apa nggak punya. Jadi kalau ada teman Mas datang bilang, saya punya perusahaan nih, valuasinya saya sekian. Nah, Mas harus lihat dulu, ini perusahaan ngapain? Kalau ternyata saya bisa ngelihat perbandingannya dengan bisnis-bisnis lain, ya mungkin saya approach-nya lebih konvensional. Misalnya ternyata dia bikin software. Oh iya, bikin software. Bikin software itu startup ya? Bikin software kemudian dijual. Tech company, iya. Startup belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Bisnisnya benchmarkable. Bisnisnya kalau Om Reza nih, tahu lah istilahnya SaaS, software as a service. Kita jualan software dipakai sama orang. Apakah itu startup? Menurut saya enggak. Mentang-mentang tech ya, enggak. Dia bisnisnya konvensional, benchmarkable. Artinya apa? Saya bisa lihat perusahaan yang SaaS serupa itu ternyata menghasilkan uang 10 kali lebih besar daripada yang kalian lakukan. Dan there's something wrong sama kalian. Either kalian nggak dapat. Jadi benchmarkable. Tapi kalau saya bilang, saya ya contoh, saya kurang pandai untuk memikirkan solusi ya. Kita pakai yang udah ada aja. Saya bisa menyelesaikan solusi orang susah order ojek 7 tahun yang lalu. Gara-gara kepala. Ngapain? No one has done it before. Itu startup. Jadi intinya Mas Bintang, startup itu adalah erat kaitannya dengan melahirkan inovasi yang memberikan solusi pada masyarakat atau para pengguna yang belum ada sebelumnya. Betul. Nah, kalau kita pernah ngobrol-ngobrol ya, Mas Bintang, saya sama Mas Bintang juga sama yang lain-lain, Mas Bintang selalu bilang, tapi sayangnya inovasi ada yang cuma muncul bisa bertahan cuma sebentar. Karena memang si penciptanya memang, apakah karena memang si penciptanya itu emang untuk mengharapkan bisnisnya inovasi itu hanya untuk survive untuk waktu sebentar. Itu hal yang lumrah atau hal yang salah, atau memang inovasi itu bisa bertahan begitu lama. Tapi kalau saya sih sebagai orang, saya bukan inovator, tapi saya sih melihat bahwa inovasi itu nggak ada yang permanen ya, karena akan selalu muncul inovasi yang baru. Tapi apakah memang cukup inovasi yang menyempurnakan inovasi sebelumnya, atau betul-betul inovasi yang sangat-sangat memberikan solusi agar startup ini bertahan di luar semua teori valuation, hal-hal tadi yang Mas Bintang sampaikan? Mungkin sederhananya gini, saya juga lihat ada beberapa pertanyaan nih. Kita jadi ngomongin definisi startup. Itu sebenarnya penting supaya jangan salah sebut dan salah mengkotakkan diri. Ini kenapa saya bilang? Karena saya melihat ada banyak perusahaan tech company yang sebenarnya konvensional datang ke investor-investor VC, jadi tolak-tolakin, bingung mereka. Kok pada nggak ada yang mau? Gue menawarkan solusi yang bagus. Kenapa nggak? Ya itu tadi pertanyaannya Bang Reza. Jadi gini, ada beberapa kriteria ya. Salah satunya startup itu kriteria memang dia nggak bisa di benchmark atau belum bisa di benchmark. Artinya apa? Dia melakukan satu hal yang orang lain belum pernah lakukan sebelumnya. Degree-nya banyak dari mulai kecil sampai yang ekstrim sekali. Terus yang kedua, startup ini harus punya satu hal juga, scalability namanya. Dia bisa dijadiin ayam broiler ketaki nggak? Yang 3 bulan udah segede kalau ayam negeri
udah mau mati nih ayam negeri, udah 8 tahun. Saya nggak tahu umur ayam berapa ya. Bisa digituin nggak? Karena nggak semua bisnis bisa digituin. Saya punya bisnis jualan software. Saya bikin software. Let's say misalnya software-nya namanya Microsoft Word. Saya nggak sengaja bikin. Saya jual. Bisa nggak misalnya saya scale up dengan uang yang saya dapat, kemudian orang yang tadinya pakai cuman keluarga saya, dalam waktu 2 tahun satu Indonesia pakai Microsoft Word. Bisa ya, bisa nggak? Tinggal caranya gimana. Nah itu kemudian sometimes it goes beyond solution juga sih. Tapi has everything to do dengan scale. Kita lihat nih, ini telltale-nya startup. Kecil, sedang, juder. Siapa yang menyangka Ojek Go dalam waktu 5 tahun itu di jalanan, mungkin kita ngelihat perbandingannya dari 10 orang naik motor, 8 orang pakai jaket warna hijau. Artinya apa? Scalable. Dia bisa membesarkan at the expense of all this. Tapi balik lagi ke Bang Reza pertanyaan, apakah ide harus survive atau segala macam? Itu juga sebenarnya salah satu resiko juga. Karena ini kan gimana ya? Kita tuh mereka startup ini menghasilkan solusi yang tadinya malah bukan problem. Dulu orang nggak pernah ada yang komplain dan bilang, seandainya ada aplikasi gue bisa pesan Gojek. Mungkin ada 1-2, terus dia sekolah ke Harvard, pulang ke sini jadi itu barang. Tapi saya nggak yakin di dalam arisan atau pulang sekolah habis naik Gojek, capek banget sih nyari ojek. Mudah-mudahan ada aplikasi yang bisa begitu. Mungkin saya rasa nggak ada. Tapi kemudian datang solusi ini entah dari mana. Orang juga berpikir, ngapain gue? Butuh waktu untuk orang belajar. Tapi setelah orang pakai, kemudian orang nggak balik lagi. Tapi ada juga inovasi, saya sebutnya ini apa namanya? Tim Kopassus. Kopassus tuh masuk duluan sebelum infanteri masuk. Belah hutan. Mereka pave the way untuk inovasi-inovasi lain masuk. Tapi artinya apa? Mereka yang paling pertama beresiko mati duluan. Dan yang di belakang belum tentu ibaratnya seperti mereka ya. Yang datang kan macam-macam nanti. Setelah Kopassus datang berbabat hutan, tank datang, ada mobil jeep datang, ada motor, ada infanteri. Yang datang bukan semuanya bentuknya Kopassus. Analoginya seperti itu. Maksudnya apa? Ada trailblazers yang masuk kemudian memperkenalkan suatu solusi yang tadinya malah bukan masalah. Tapi ternyata solusi ini malah mendatangkan solusi lain yang lebih baik. Nah, pada saat itu terjadi, ya konsekuensi naturalnya adalah mereka jadi ditinggalkan. Jadi mereka babat alas aja ibaratnya. Dan itu sudah terjadi di beberapa sektor. Oh, ini sensitif, saya nggak mau sebut. Ya, mungkin teman-teman bisa baca-baca nih kira-kira sektor yang lagi goyang-goyang apa, terus yang lagi naik apa. Mungkin kalau mau lihat LinkedIn saya ada beberapa masukin berita. Jadi jawaban Mas Reza memang iya ada resiko. Resiko walaupun pada saat kita menyajikan solusi itu dianggap sebagai wah breakthrough, this is what we always needed. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang yang datang, enggak, kalian tuh nggak butuh itu, sebenarnya kalian butuh gue. Dia tuh cuma ngajarin lu doang, dia cuma ngasih tahu. Ya ibaratnya kalau apa ya, bedanya sahabat dengan pacar gitu. Kalau sahabat kan kayak, gue tuh pengen punya cowok kayak lu tapi bukan lu. Jadi akhirnya larilah ke orang yang satu ini. Jadi babat alas aja. Kejadian dan sedang kejadian sekarang. Beberapa sektor ada yang mengalami masalah itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menumpuk nih, Bang Bintang, kita harus bahas satu persatu. Dari Pak Wira, legal structure nih. Bisa dijelaskan izin-izin usaha apa aja yang perlu dimiliki oleh startup? Oke. Kalau ada dua hal, structure dengan izin. Kalau izin, Bang Iksan masih ada nggak di sini? Oh, masih ada. Saya nggak berani ngomong. Kalau ada lawyer, saya nggak berani. Apa-apa, silakan aja. Jadi gini, kadang-kadang yang dilakukan suatu startup itu segitu anehnya, sampai-sampai izinnya juga belum ada. Itu juga kejadian. Itu salah satu benchmark menurut saya ya. Pada saat mereka bilang, gue izinnya apa ya?
Ya, gue juga nggak tahu, lu jangan jelas ngapain. Bukan jualan barang, bukan jualan jasa, bukan apa yang dia lakukan sama sekali nggak ada. Kita pakai contoh ojek Go deh, izinnya apa? Berapa tahun sesama regulator, sesama menteri ribut, berdebat, ini masuk ke ranah perizinan siapa? Ada Menkominfo, ada perhubungan, ya kan? Ada polisi ikut, ya. Mereka juga bingung, sampai sekarang juga masih bingung. Keluar peraturan pemerintahnya, tapi itu hanya sebagai kompromi lah. Ada Menaker ikut kemudian. Bahkan regulator aja bingung. Jadi kalau ditanya izin apa yang diperlukan dimiliki oleh startup, izin juga ada dua. Ada izin yang biasa-biasa aja, kayak SIUP dan lain-lain. Kadang-kadang ya udah itu, ambil aja lah. Tapi ada juga izin yang sifatnya teknis, yang benar-benar ini boleh atau enggak. Kayak misalnya kita melihat yang lagi berkembang nih, misalnya rekayasa genetik, izinnya apa? Di negara-negara lain sudah banyak yang melakukan itu, rekayasa genetik. Kemudian bikin daging di lab, itu izinnya apa? Di Singapura sudah ada startup yang bisa bikin steak daging di laboratorium. Di laboratorium, benar-benar bukan dari daging, dari bahan kimia, total artificial meat namanya. Kalian coba cek. Datang ke Indonesia, izinnya apa? Potong daging, tukang apa? Izin ini pemotongan daging. Apa? Izinnya apa? Bingung kan? Tapi kalau Pak Wira ada di posisi itu, yang udah nanya kanan kiri, orang pada bingung izinnya apa. Selamat, mungkin Pak Wira on the path to something. Ya something bisa good, bisa tapi it's on path of something. Ya. Berarti kalau masih bingung tentang izinnya apa, artinya ini kayaknya beneran startup gitu kan? Iya. Kita contohin misalnya fintech nih, Bitcoinan. Masih banyak negara yang bingung ini Bitcoin mau diapain. Polisinya berubah-ubah terus. Kadang bilang iya, kadang bilang enggak. Indonesia menurut saya agak lumayan oke dibanding banyak negara. Setidaknya jelas yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Gitu. Tapi kan itu terjadi after the fact. Ada berapa lama periode yang orang jualan Bitcoin dan bahkan bertransaksi di Bitcoin di Indonesia. Dan itu nggak ada hukumnya. Ada periode-periode seperti itu. Ini aja AI buat jadi gantiin lawyer katanya. Peradinya bingung kan, Bar Association advokat, kode etiknya gimana? Iya. Nah, ya itulah, itu kemampuan mendisrupsi ide ya, ide gimana bisa mendisrupsi suatu tatanan masyarakat. Kalau bahasa Sunda Empire kan tatanan masyarakat. Ide itu memaksa orang untuk challenge everything basically. Yaitu ada AI, dan itu bukan hal yang susah. Kita sudah punya teknologinya. Ada natural language processing, database ada, artificial learning machine learning ada. Itu tinggal diprogram aja. Someday akan ada chatbot yang lebih pintar dari lawyer. Dan ini nggak lama. Dan sudah terjadi di negara lain. Tapi omongannya dia bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bisa dijadikan bukti di pengadilan nggak? Dia dianggap lawyer nggak? Perlu izin nggak? Kalau di Amerika, lawyer-lawyer udah pada ngomong bagaimana tuh hukum buat AI, buat chatbot. Iya. Tapi anyway, Mas Wira, this is very good question. Tadi udah dijelasin ya secara umum basic principle antara izin dengan inovasi oleh Mas Bintang. Cuman kita sebetulnya udah ada nih di sesi awal dulu oleh Mbak Prita sama Mbak Sarah mengenai perizinan perusahaan UKM sih secara konvensional apa saja yang dilakukan. Don't worry, nanti di batch keduanya Suara Digital akan ada lagi nih Mbak Prita sama Mbak Sarah. Nah, monggo nanti bisa diikutin lagi di sana Mas Wira. Oke, keren kan Suara Digital. Semuanya udah dibahas. Tapi saya balik lagi ke Mas Wira ya. Ini tadi kan nanyanya legal structure, tapi di belakangnya tanya soal izin. Tadi saya bilang di awal ini dua hal yang berbeda. Structure di sini bisa jadi maksudnya adalah gimana sih bentuk perusahaan ini, dan kemudian kalau misalnya ada interrelasi atau hubungan dengan perusahaan-perusahaan di luar Indonesia, itu bentuknya seperti apa. Dan structure ini juga bisa berarti misalnya dalam hal menerima investasi. Itu dalam menerima investasinya seperti apa? Kadang-kadang nggak sesederhana terima duit, keluarin saham baru, enggak.
bisa berbagai macam strukturnya, dan struktur di sini kombinasi antara legal, finance, dan tax. Jadi kalau misalnya ngomongin legal structure, apa bisa dijelaskan nggak? Bisa. Legal structure itu ya struktur bisnis. Nah, jawab juga ya. Misalnya begini, maksudnya legal structure itu apa? Salah satunya perusahaan yang megang gini, karyawannya suatu perusahaan startup itu semua di Indonesia. Programmer apa segala macam semuanya di Indonesia. Tapi yang punya programnya, yang punya source code-nya, asetnya, itu perusahaan di Singapura. Yang kalau dicek di Dirjen Haki, pendaftaran mereknya itu atas nama perusahaan di Singapura. Perusahaan di Singapura ini kemudian memiliki 99,9% saham di perusahaan Indonesia. Itu structure. Kok bisa begitu? Nah, perusahaan Indonesia ini artinya ininya apa? Bentuknya ini apa? Aset nggak punya, aset semua di Singapura. Nah, terus Singapura ini perusahaan Indonesia atau perusahaan Singapura sih? Dia bayar pajaknya di mana? Dia tunduk sama hukum apa? Nah, itu structure. Jadi kalau ngomongin structure, itu legal structure. Kalau izin, seperti tadi yang Reza bilang, ada izin-izin yang memang konvensional, yang mau nggak mau harus punya, tapi ada izin operasional lain yang seru. Gitu. Di saat kita semua bingung, kalian ini izinnya apa sebenarnya? Kurang lebih seperti itu deh. Ini sebabnya juga di OJK itu untuk tadinya itu mereka bingung juga nih fintech ini mau dikasih izin apa, lalu mereka bikin namanya regulatory sandbox. Jadi semacam tempat bermain, kamu boleh bikin rusuh di situlah. Tapi kalau saya bilang stop kan gitu. Karena mungkin itu bermain tertentu gitu ya. Itu inovasi loh, dan itu banyak ditiru oleh negara lain. Jadi kita ini jangan terlalu jahat sama negara kita, kayak bilang Indonesia payah apa segala macam. Enggak, ternyata Indonesia tuh bikin inovasi-inovasi yang ditiru. Salah satunya itu sandbox itu. Di negara lain sekarang mulai diikutin, seperti tadi Mas Tiawan bilang. Regulator membolehkan kalian terserah mau ngapain, tapi di kotak ini aja ya. Terus gue liatin, ya ibaratnya orang tua lagi ngajak anak-anaknya main di sandbox. Lo boleh main, tapi kalau gue ngeliat mulai lo mukul-mukulin anak orang sampai nangis, ya udah kita pulang. Gitu. Jadi rules-nya lebih bebas, boleh main apa aja terserah, mau makan pasir terserah, tapi ada pengawasnya di sini orang tuanya. Nah, teman-teman pertanyaannya, sejauh mana orang tuanya bisa ngawasin? Karena ternyata orang tuanya lagi duduk main handphone juga, nggak tahu anaknya misalnya makan tai kucing, ya kan? Ya itulah. Tapi konsep itu keren dan banyak diikutin oleh negara-negara lain di Asia Tenggara ya. Salah satunya Malaysia. Ya. Malaysia itu pakai itu untuk fintech. Oke. Ini ada pertanyaan kedua dari Yogi Riswanto nih, Bang. Sesuai contoh kasus di atas, Om Joko yang masuk 500 juta mendapatkan saham 10%. Apakah pada saat pembentukan dana ini dimasukkan sebagai modal disetor atau sebagai pinjaman? Jika dimasukkan modal disetor, apakah 90% dana yang dari masing-masing founder juga harus disetorkan sesuai presentasinya? Ya ini bagus nih pertanyaannya. Saya curiga Mas Yogi lawyer juga kayaknya. Jawaban saya bisa semuanya. Bisa saham disetor, ya, dengan beda kelas, misalnya harganya beda. Bisa saham disetor, kemudian pemegang saham satu kelas harga sama per lembar, tapi pemegang saham yang nggak setor, ngutang dulu ke perusahaan, bisa. Bisa juga Om Joko, karena udah misalnya pernah invest di Silicon Valley, dia bilang, kamu saya kasih ini aja ya, instrumennya convertible note, nggak usah equity, atau enggak, saya pakai ini aja, safe, atau KISS, wah, instrumen-instrumen yang Om pelajari di Silicon Valley. Bisa juga. Itu nanti convertnya nanti, di ujung. Saya Omnya bilang, saya nggak usah dikeluarin saham sekarang deh dengan harga segini, nanti aja kalau misalnya investor baru masuk, keluarin saya saham, tapi harganya jangan dengan harga mereka, tapi nggak harga saya juga, mungkin tengah-tengah lah. Bisa juga. Itu Om Joko pinter, pakai investor beneran. Karena kalau Om Joko dapat saham di depan, dia cuma dapat berapa lembar berdasarkan harga saat itu. Tapi kalau Om Joko dapatnya di belakang,
dia akan berpotensi mendapat lembar yang lebih sedikit, tapi harga yang jauh lebih besar, karena pakai patokannya harga yang berikutnya. Itu jadi ada triknya seperti itu juga. Ini kenapa dari awal lebih baik sebenarnya founder-founder itu ngerti juga soal hukum dan finance. Karena ini semua berkaitan. Ini yang saya bilang. Kalau ini rapi, satu diuntungkannya, yang paling pragmatis menurut saya adalah kalau investor mau masuk, mereka melakukan due diligence, mereka ngelihat, kalian rapi, itu udah plus point yang sangat besar. Karena mereka merasa, oke, dan sekali lagi, mereka nggak peduli loh, kalau misalnya ini startup ini jualan bakso, mereka nggak peduli kalian tuh bisa masak bakso atau enggak. Kalau startup ini Gojek, mungkin bisa ditanya ke Mas Nadiem bisa naik motor nggak? Mereka nggak pernah nanya, lu mau bikin startup Gojek, tapi lu nggak bisa naik motor, gimana caranya gue bisa percaya sama lu? Bukan itu yang ditanya. Ternyata ada hal-hal yang lebih penting. Salah satunya adalah begini nih, yang lebih sifatnya teknis untuk jualan value pakai structure seperti ini. Jawab nggak ya? Jawaban saya bisa semua. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Nicholas Tendrew. Izin bertanya Pak Bintang, apakah baik untuk invest ke sebuah startup jika hanya melihat growth-nya saja, padahal secara pembukuan perusahaannya kurang sehat? Dan bagaimana cara investor bisa yakin bahwa startup yang akan diinvestkan akan tumbuh lebih besar lagi atau sudah akan profitable? Ini nyambung sama yang tadi nih. Apakah baik melihat growth saja? Gini, mungkin kebaikan itu adalah kebaikan hakiki adalah milik Tuhan semata ya. Jadi kalau manusia itu subjektif kebaikannya. Baik, mungkin di sini gini. Makanya nggak semua investor itu invest di startup. Ya. Kenapa investor-investor itu ada tertentu, salah satunya venture capital yang main di startup, apalagi di early stage, di awal-awal. Karena risikonya besar sekali, dan mungkin nggak untuk semua orang. Risiko besar sekali artinya apa? Investor ini harus siap dengan tingkat kegagalan yang besar. Artinya apa? Dia harus mempersiapkan di belakangnya, kalau gagal, apa yang akan dia lakukan. Kalau nggak siap dan kemudian mengambil risiko ini, ya ini ibaratnya menyerahkan nasib ke chance ya. Atau mungkin mohon maaf saya bisa bilang ini agak-agak seperti gambling ya, karena betul kita nggak tahu, ini kita bukan perusahaan yang konvensional. Kalau saya pribadi misalnya saya punya duit 1M misalnya, disuruh invest di startup yang mungkin 5 tahun lagi harganya akan 10 miliar dolar, atau di satu perusahaan yang 5 tahun lagi ya paling segitu-gitu aja, tapi saya tiap bulan bisa dapat misalnya ya hitungannya 1M ini saya bisa balik modal 2,5 tahun lah, setelahnya saya tinggal terima bersih aja. Mungkin saya akan milih opsi kedua karena saya nggak siap yang di pertama, saya nggak punya mekanisme untuk ngebentengin saya belum di tahap yang sesophisticated itu untuk membentengin saya. Kalau ini kenapa-kenapa, saya siap telan ruginya nggak. Tapi ada juga orang yang, atau ya orang mungkin ya company yang udahlah nggak apa-apa 1M bersin gitu. Mungkin Pak Nicholas salah satunya, pan 1M hilang ya udahlah dianggap aja zakat, nggak apa-apa. Jadi baik atau enggak, saya sangat-sangat subjektif dan sangat relatif. Sekali lagi ini balik lagi ke mindset investasinya untuk apa. Malah mungkin lebih bisa cuan main saham atau main Bitcoin daripada invest di company. Dan kenapa invest di startup? Apa alasannya? Mau jadi apa? Mau diapain? Belum tentu bisa exit loh. Dan ini ya, yang naik series A, series B, series C, memang nilai perusahaannya naik, nilai portofolio pemegang saham naik. Tapi apa itu hard cash? Apa itu bisa dibeliin mobil? Belum tentu. Jadi sampai ini kemudian terlikuidasi, kejual ini, nggak ada harganya. Terlikuidasi macam-macam, ada yang beli atau IPO salah satu. Tapi sampai up to that point nggak ada harganya. Jadi untuk apa invest di startup kalau misalnya tujuannya hanya untuk misalnya mendapatkan keuntungan yang bisa diduitin, atau udah jelas oke, saya mau 5 tahun lagi saya bisa menghasilkan sekian banyak. Ada keyakinan nggak 5 tahun lagi bisa exit?
Jadi VC kadang-kadang investor mereka tuh invest nggak cuma sekedar melihat value-nya atau exit-nya. Kadang-kadang mereka juga membangun ekosistem. Maksudnya ekosistem apa? Ada VC yang spesifik, misalnya invest di fintech dan bank. Portofolio di bawahnya itu adalah portofolio yang kalau digabungin, mereka membentuk ekosistem. Mungkin kalau di sini ada teman-teman dari BUMN kan ada konsep tuh, BUMN, sinergi BUMN. Nah, ini sinergi startup-startup dalam satu portofolio. Ada juga yang seperti itu. Ada yang spesifik sektor, oh saya memang invest di medical technology karena saya mau ngumpulin ini masing-masing branch yang berbeda supaya saya bisa menghasilkan something, atau saya combine jadi satu. Bisa juga. Tapi ada juga startup yang istilahnya sekarang bahasa kerennya sektor agnostik, walaupun saya nggak setuju term agnostik dipakai untuk menjelaskan startup ya. Tapi ada juga yang kayak gitu. Jadi bahkan di tingkat investor sendiri tujuan mereka invest itu beda-beda. Ada yang pure untuk mendapatkan keuntungan, ada juga yang sebenarnya tujuannya lebih lain gitu. Nah, apalagi kalau dibawa ke tahap pribadi. Jadi kalau ditanya pembukuannya kurang sehat, kalau ragu mungkin nggak usah. Tapi kalau yakin, tanya lagi, yakin kenapa? Apa yang mau dicari? Ada cara lain nggak? Sudah siap nggak kalau gagal? Kurang lebih begitu. Dan ini kan ada lanjutannya. Cara investor bisa yakin startup yang akan invest tumbuh lebih besar atau akan profitable. Menurut saya kalau bermain di startup ini nggak ada yang bisa yakin. Nggak ada yang bisa yakin. Saya pakai contoh misalnya WeWork. WeWork itu valuasi terakhirnya kalau saya tidak salah $60 miliar. 60 miliar dolar. 60 miliar rupiah aja banyak, gimana 60 miliar dolar. Tapi beberapa minggu sebelum IPO dan sampai akhirnya mungkin kalau beberapa minggu setelah sebelum dia nggak jadi IPO, beberapa minggu setelah announcement IPO, berapa hari bahkan valuasi dia drop sampai sekarang itu kalau saya nggak salah tinggal 10 miliar, dari 60 miliar ke 10 miliar. Itu lebih besar dari 0 ke 10 ya. 0 ke 10 sama 60 ke 10 itu jauh sekali ininya. Grafiknya begini nih, yang di series ini. Series A ibaratnya 0, series B 10, series C 60 miliar. Pada saat dia mau IPO, anggap aja di sini ya level ini, tiba-tiba orang menyadari bahwa ini tuh sebenarnya pepesan kosong semua. Balik lagi semua, jadi harganya ke B. Karena dari B ke C valuasinya naik, bukan dengan perhitungan yang konvensional. Tapi yang ngitung pada saat mau beli saham IPO itu adalah orang-orang konvensional. Cara tahunya nggak tahu. Bahkan sampai akhir detik terakhirnya aja semua orang, bahkan Goldman Sachs saat itu merasa bahwa valuasinya justifiable. Memang 60 miliar dolar. Tapi ternyata publik berkata lain, konsumen berkata lain. Mau apa? Jadi bahkan udah sampai selevel itu aja nggak bisa ada namanya keyakinan. Jadi memang sekali lagi pertanyaan saya, untuk apa invest di startup ini? Kalau hanya untuk mencari keuntungan, mungkin ada cara lain. Tapi kalau memang percaya dengan visinya, ya, dia mau menyembuhkan kanker, saya udah nggak peduli lo kalah, lo rugi atau apa, rugi minta duit sama gue. Ya mungkin itu tujuan lain. Syukur untung, kalau enggak yang penting gue mau lihat lo one step closer untuk curing cancer. Kurang lebih begitu Pak. Mohon maaf kalau nggak ngejawab juga. Nah, ini satu lagi dari Pak Syahrizal, warga Kusuma. Jadi, definisi perusahaan startup itu apa, Mas? Karena perusahaan konvensional pun kan berupaya untuk jadi problem solver. Ya. Apakah itu termasuk startup? Tadi udah nggak sengaja sempat dibahas juga ya? Iya. Nah, Pak Mas Syahrizal nih forward thinking, udah tahu kita mau ngomong apa. Oke, jadi tadi kalau menurut Bang Bintang tadi startup itu yang ya kita memang melakukan usaha rintisan yang belum pernah ada orang di situ sebelumnya. Betul. Jadi bisnisnya masih benar baru. Gitu. Ya. Semua bisnis menurut saya menyelesaikan masalah. That's why orang membayar uang. Karena kan tujuannya orang membayar itu karena ada pertukaran value, ada exchange of value. Ada nggak bisnis yang nggak menyelesaikan masalah tapi orang bayar? Saya rasa susah ya. Misalnya nambahin masalah gitu, tapi orang bayar. Kan orang jadi, misalnya tadinya nggak punya utang, terus saya jadi punya utang, terus saya bayar ke dia. Saya mau dong jadi punya utang. Kayaknya kalau ada yang mau sih ya keren juga ya. Cuman kalau saya rasa susah meyakinkan orang untuk, ya kan tadinya misalnya mobilnya bagus, terus saya rusakin, saya bayar orang.
rusakin mobil saya dong. Jadi semua bisnis pasti menyelesaikan solusi, menghadirkan solusi menyelesaikan masalah. Disitulah ada pertukaran value. Kenapa saya bayar? Karena saya mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu saja nggak cukup untuk definisi startup menurut saya. Karena saya lagi lapar nih, abang bakso toprak lewat, dia menyelesaikan masalah bagi saya. Saya jadi bisa beli makan. Tapi apakah abang ketoprak itu startup? Dia baru bikin loh minggu lalu. Apakah dia bisa dianggap sebagai startup? Menurut saya enggak. Karena apa? Ada jutaan tukang ketoprak lain di Indonesia yang saya bisa benchmark. Tapi kalau ternyata yang jualan ketoprak itu robot, pakai drone misalnya, mungkin saya juga akan geleng-geleng. Oh iya benar juga ya. Ada drone bisa bikin startup di udara gitu, terus bisa bikin ketoprak di udara, terus ketopraknya dijatuhin di rumah langsung. Ya mungkin saya bingung juga mau benchmark ini perusahaan apa ya? Restoran, apa perusahaan drone, atau apa, atau delivery, atau apa, saya juga bingung. Nah, the moment saya bingung, kemungkinan besar itu dia menghadirkan solusi yang tadinya saya bahkan saya nggak pernah tuh kepikiran, kayaknya keren nih kalau, atau hidup saya akan lebih mudah kalau drone ini bisa terbang langsung masuk ke kamar saya, terus ketopraknya langsung jadi tanpa saya harus gerak. Saya nggak pernah minta seperti itu, tapi ternyata ada. Dan ternyata setelah saya ngerasain sekali, besok-besoknya saya di tempat tidur langsung pesen untuk ketoprak. Karena dia bisa langsung terbang, nyari jendela kosong di rumah saya, atau bisa buka pintu saya, langsung masuk ke dalam. Jadi, definisi startup itu bagi saya adalah perusahaan yang nggak bisa di-benchmark. Nggak necessarily solving problem, beneran. Banyak kok startup yang nggak solving problem juga. Tapi yang penting nggak bisa di-benchmark. Tinggal keputusannya ada di investor. Mau lanjut nih atau enggak. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini menyambung Bang Bintang nih. Kalau kita bicara soal menyelesaikan masalah, kan tentunya kita ngomongin value-nya ya. Kita bicara perusahaan itu punya value atau enggak sih gitu. Nah, sepengetahuan saya pernah baca beberapa artikel tentang bisnis gitu ya. Itu setiap startup itu semuanya mereka punya value proposition, Bang Bintang. Ini nanti mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Mereka semua punya value proposition. Contohnya tadi misalnya Ojekku dengan warna pink. Ojekku ini menyelesaikan value-nya dia adalah dia tadinya orang harus ke pangkalan ojek, sekarang dia di rumah juga bisa. Tadinya kalau naik ojek harus tawar-menawar, kalau bukan langganan, kalau sekarang harganya lebih pasti, take it or leave it. Terus ojek tadinya mungkin kita harus ke jalan di panas-panas atau mungkin lagi hujan, kita bisa tunggu di rumah. Nah, ini value awalnya si Ojekku gitu. Kemudian dia tambah value-value lain yang misalnya, ini ternyata bisa disuruh nganter makanan juga gitu. Saya beli makanan disuruh nganter bisa juga gitu. Nah, kemudian saya pernah coba juga gitu. Waktu saya mau beli mobil, contohnya gini, saya ke Toyota gitu ya. Taruhlah saya ke Fortuner. Mas, Fortuner apa kelebihannya? Oh, servis murah Pak, suku cadang banyak gitu. Saya pergi ke booth yang di sebelahnya, misalnya Mitsubishi, Pajero. Dia bilang, saya tanya ke salesnya, Mas, value-nya apa nih si Pajero? Wah, ini Pak, dari 0 ke 100 km hanya sekian detik. Top, bahan bakar oke, irit gitu. Terus saya misalnya ke Isuzu yang New X, ini yang setipe ya. Nah, saya tanya, Mas, ini value-nya apa? Yang Toyota bilang begini, yang Mitsubishi bilang begini. Kalau Isuzu apa nih? Dia bilangnya simple. Bapak pernah lihat Isuzu mogok di pinggir jalan? Nggak pernah kan? Nah, itu value-nya kita Pak. Gitu. Nah, ini kalau saya simpulkan ini mohon koreksi kalau salah nih Bang. Setiap perusahaan yang ingin berkompetisi, apalagi kita bicara tentang startup yang belum pernah ada orang di situ sebelumnya, tentu perusahaan itu harus punya namanya value proposition. Nah, ada kisi-kisinya nggak nih Bang Bintang? Gimana caranya bikin perusahaan yang punya value proposition? Karena tadi seperti dibahas sama Bang Reza ya, value proposition itu semacam order winner ya. Apa yang membuat orang jadi memesan barang atau jasa itu? Kalau misalnya saya bilang Garuda Indonesia misalnya, tadi dicontohkan,
Garuda Indonesia value-nya apa? On time gitu. Ada sih terlambat dikit-dikit, tapi nggak kayak yang lain. Gitu. Terus orang bilang, kalau saya naik Garuda Indonesia karena supaya saya takut jatuh soalnya. Nah, sebenarnya takut jatuh ini kan masuknya ke order qualification. Namanya transportasi mesti selamat, nggak peduli merek pesawatnya apa, kan gitu. Nah, pergeseran value proposition menjadi order winner jadi order qualification ini kan terjadi banyak juga nih, Bang Bintang. Dulu misalnya ada mobil, kacanya nggak bisa dibuka. Terus kemudian terbit mobil, kacanya bisa dibuka tapi masih diengkol. Waktu itu order winner. Sekarang dijual mobil kayak gitu nggak ada yang mau beli, gitu kan. Nah, maksudnya saya gitu tuh, Bang Bintang. Jadi kira-kira apa nih kisi-kisi yang bisa dikasih ke teman-teman supaya startup itu juga bisa segera up dan segera start gitu, segera start dan segera up karena mereka punya value proposition yang jangan ngomong kompetitor, orang lain pun nggak ada yang punya itu. Gitu. Ya, siap. Keren pertanyaannya. Tadi memang saya di awal ngomong soal ide dan ide harganya, cuman di realita sebenarnya ide ini juga harus diuji. Apalagi kalau something yang nggak pernah ada sebelumnya. Kalau saya cuma datang ke Bapak dan bilang, ini saya ada solusi nih buat Gojek, buat ojek, saya mau bikin ojek online. Mungkin mayoritas atau mungkin 100% orang saat itu kalau dengar akan bilang, ngapain sih? Orang juga nggak butuh ojek online. Tapi ini menjadi menarik pada saat ada use case. Pada saat ide ini sudah diterapkan, dan kemudian kelihatan, benar juga. Ternyata orang mau loh ini. Dan apalagi untuk startup ya. Kalau startup itu kan lebih nggak kebayang lagi. Misalnya, apa ya, coba deh saya minta teman-teman kasih contoh juga. Mungkin solusi yang muncul akibat startup, tapi tadinya kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. Ya, contohnya nih, misalnya belanja kebutuhan pokok online gitu. Saya dulu pernah ada ide seperti itu, jauh sebelum ada ini segala macam. Dan saya waktu itu ngomongnya sama keluarga, semua bilang, kayaknya tante lebih seneng kalau sayurnya bisa dilihat deh, pegang-pegang. Kayak kalau online enggak deh. Saya berusaha meyakinkan, enggak, tapi bayangin kalau misalnya tante pulang kantor nih, telat, udah capek apa segala macam, sabun di rumah habis, tinggal pesen. Ya iya sih, tapi kan bisa suruh mbak. Itu nggak ada harganya sampai tiba-tiba ada use case. Sekarang use case, COVID. Orang nggak bisa keluar, orang nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau harus pakai itu barang. Nah, disitulah mulai ada traction. Makanya banyak istilahnya itu traction. Ada pembuktian dari ide. Kalau hanya ide doang, akan sulit. Mungkin yang percaya kalau dengan ide terus, kalau saya getol banget ngomong sama tante saya, mungkin dia cuma biar dia berhenti saya samperin tiap hari minta duit, akhirnya dikasih duit beneran kali. Udah deh nih, ini tante habis menang arisan. Kebetulan tante saya misalnya sosialita, jadi arisannya 1 miliar. Nih, udah deh kamu pergi sana. Yang dia nggak sadari ternyata 1 miliar itu bisa menghasilkan. Ya, tapi kan dia nggak mikir, itulah angel investor di depan. Jadi di depan susah sih, chicken and egg. Gimana caranya meyakinkan orang bahwa ide ini is a $1 billion idea? Susah. Mau dihitung pakai apa juga nggak ada caranya. Nggak ada software yang bisa di-input. Oke, idenya seperti ini, jualannya begini, press enter kelihatan. Nggak ada yang seperti itu. Setahu saya belum ada. Mungkin nanti akan ada yang, mungkin ide nih buat teman-teman yang bikin AI. Kumpulin aja data-data semua startup, ya kan, pakai probability. Kalau lo begini, lo begitu, chance-nya lo begitu. Aduh, jadi deh barang. Nah, tapi itu sampai sekarang menurut saya belum ada. Masih manual dan masih berdasarkan use case. Use case artinya apa? Udah kelihatan dulu. Oh, ternyata orang mau ya pesen ojek online. Orang nyari malah. Lebih keren lagi, tiba-tiba si ojekku bilang gini, gue mau duit sekarang. Kata investornya, kenapa lo minta? Soalnya kalau nggak dikasih duit, gue bangkrut. Ya urusan lo bangkrut. Kalau gue bangkrut, itu ada jutaan orang yang kehilangan kerjaan. Artinya apa? Udah masuk ke tahap too big to fail. Oh yaudah deh. Jangan sampai deh kita di demo sama jutaan ojek negara jadi rusuh cuma gara-gara ini. Ya udah deh, lo butuh berapa? Itu udah masuk tahap too big to fail. Jadi istilahnya ideation-nya udah berubah menjadi too big to fail. Tapi kalau di awal-awal ya
nggak gampang memang. Jadi memang harus ada proof of concept, prototype yang membuktikan bahwa ini orang mau loh. Nah, dari situ kemudian berkembang. Orang di situ kemudian berkembang. Apalagi ya, saya bilang, kalau misalnya solusinya itu sama sekali yang out of the box. Atau bahkan, kalau dari jendela yang bisa dibuka manual sama elektrik, itu menurut saya perkembangan teknologi. Itu satu hal yang bisa diprediksi. Apa? Handphone yang tadinya kameranya 5 megapiksel jadi 20 megapiksel. Apakah itu inovasi? Iya, inovasi teknis. Tapi itu suatu hal yang bisa diprediksi. Dan peningkatannya incremental. Mobil dari tadinya konsumsi bahan bakarnya 1:5 jadi 1:20, jadi nggak pakai bahan bakar sama sekali. Inovasi? Iya, tapi itu incremental, bisa dihitung. Tapi kalau model serupa dipakai untuk menjelaskan model seperti Gojek, nggak akan pernah bisa. Karena bukan incremental, nggak pernah ada sebelumnya. Sekarang bisa incremental. Misalnya, saya bikin Gojek tandingan. Tandingannya apa? Misalnya, kalau pesan Gojek harganya kilometernya sama, misalnya dia per kilometer 3.000. Saya bikin tandingan, per kilometer malah saya bayar kamu. Jadi setiap kali semakin banyak pesan ke saya, kamu malah jadi kaya. Wah, itu incremental kan? Bagi konsumen, oh benar juga ya. Sama delivery, sama services gitu ya, ojek. Cuman bedanya ada incremental value yang dikasih ke konsumen. Tapi kalau jadi investor kan mikir juga, lu gila, ini bisnis atau charity? Gue masukin duit, habis buat bagi-bagi orang. Ya, sekali lagi, itu decision-nya investor, apakah mau atau enggak. Nah, disitulah ide menjadi value, karena sudah dites. Mungkin kurang lebih begitu ya. Nah, itu tadi kan pertanyaannya gimana caranya supaya teman-teman bisa. Oh, iya itu ya pertanyaannya. Untuk punya dites feedback. dulu. Nah, dites dulu. Nah, sekarang saya plot twist nih, Bang Bintang. Saya pernah mengamati ya. Jadi ada warteg yang dia lumayan ramai. Kemudian kebetulan ada proyek hotel nggak jauh dari warteg itu. Gitu. Nah, yang tadinya warteg ini sebenarnya tadinya udah ramai karena di situ banyak kantor. Semakin ramai lagi dengan adanya tukang-tukang dari proyek hotel itu, ya nggak termasuk, ya nggak cuma tukang, pokoknya orang yang ada di proyek itu makannya jadi di warteg itu karena katanya di situ terkenal. Lauknya dihitung, nasinya boleh nambah bebas gitu. Nah, ini orang-orang suka nih, kalau yang orang-orang yang bekerja fisiknya banyak ya, dia suka yang warteg yang model kayak gini. Nah, suatu saat dia ingin memberikan value tambahan berupa dia kasih AC itu warteg gitu kan. Ini supaya pelanggan saya makannya nyaman karena di luar panas, saya coba kasih AC lah gitu. Begitu dikasih AC, adem, dikasih pintu kaca, terus tukang-tukang yang tadinya makan di situ, dia jadi nggak ke situ lagi tuh, Mbak Minang. Karena pemikirannya dia, wah ini mentang-mentang udah sukses, sekarang dikasih AC, ini harganya udah pasti mahal, saya nggak mau makan di situ lagi. Nah, gimana nih Bang kalau kayak gini Bang? Ya, kalau itu kita udah ngomongin hal beda ya, itu kayak brand positioning, terus image brand dan segala macam. Mungkin ide bagus juga buat soal digital ada pembahasan mengenai itu, termasuk tadi kayak soal Garuda. Kenapa sih orang naik Garuda dan bukan naik Lion Air? Ternyata mungkin kalau ditanya alasannya less about safety. Karena mungkin kalau ngomongin rekor Lion Air sama Garuda, biasanya misalnya Garuda lebih banyak kecelakaannya secara statistik ya dibandingin Lion Air. Tapi kenapa? Karena wah, gue kalau naik Lion Air nggak bisa bergaya, kayak kanan kiri gue bawa box Indomie, sorry ya, maksudnya tadi ada juga nih, gue naik Garuda gue masih bisa lah kelihatan kayak orang kaya gitu misalnya. Ya kan ada juga orang seperti itu. Dan ternyata decision orang untuk membeli apakah mau Garuda atau enggak ternyata di drive mainly atas kesadaran. Misalnya saya pengen kelihatan kalau ditanya orang nggak malu-malu gitu. Tanya naik kereta apa? Lion. Jawabnya diem-diem. Naik apa? Sebelum ditanya udah cerita, gue naik Garuda. Itu ada value tersendiri di situ, ada brand positioning. Kalau warung juga sama. Itu makanya know your customer itu juga penting. Kalian misalnya customer kalian tukang bangunan, kuli, ya kan? Karena kalian suka steak, bukan berarti mereka suka steak juga.
Tiba-tiba menu warteg diubah suatu hari. Prasmanan tetap, tapi prasmanannya Italian food. Ya kabur mereka. Mau disuruh makan gratis dibayar juga nggak mau. Gitu. Tapi siapa tahu dengan dibuat seperti itu datang customer lain. Ya itu menurut saya konsepnya udah jauh ya, udah agak beda, itu udah brand positioning dan marketing dan segala macam. Saya juga sekalian kasih disclaimer juga nih, mungkin kalau saya pribadi, saya ini bukan, kalau analoginya pemain bola, saya ini bukan pemain bola, saya komentator, ngomong doang. Suruh main bola nggak bisa. Jadi kenapa saya bisa mengamati startup dan mendapatkan pengalaman ini, karena saya cukup beruntung bisa bekerja dengan banyak dari mereka dari 6 tahun lalu saat ekosistemnya belum ada seperti saat ini. Tapi teman-teman juga sebenarnya baik juga ngobrol dengan orang-orang yang memang pemain bolanya, karena itulah di situ asam garamnya. Saya nggak ngalamin tuh asam garamnya mereka. Saya ngeliatin aja, oh yang satu berhasil, yang satu enggak. Ya, jadi disclaimer aja tentang saya, jangan nanti bilang, oh ngerti apa sih lu, emang punya startup? Saya nggak punya startup. Cuman kebetulan saya nongkrongin dulu di pinggir, ngeliatin aja. Lama-lama saya juga dapat ilmu juga sedikit. Oke, ini ada pertanyaan terakhir kayaknya dari Pak Sahrizal ya. Aqua termasuk startup kah? Pertanyaan bodoh nih, kan pada masa itu nggak ada yang kepikir kalau air putih di botol bisa dijual dan ada yang mau. Ya. Bukan solving problem pula dan nggak bisa di benchmark. Ya, bisa. Kalau sampai tahun ini ternyata nggak ada orang kepikiran bikin air di dalam botol terus dijual. Terus satu hari Pak Syahrizal bilang, saya mau bikin perusahaan yang jualan air dalam botol. Bisa juga dianggap startup. Tapi ini juga sih sebenarnya gini. Startup tuh gini. Kenapa startup tuh penting sih? Kenapa semua orang ada this fascination sama startup? Apa sih yang membedakan mereka dengan Aqua? Sebenarnya gini, yang paling penting menurut saya dari startup adalah kemampuan untuk menggerakkan inovasi. Startup itu adalah satu kendaraan di mana inovasi itu bisa jadi gila. Di suatu perusahaan yang umum, mereka harus melewati inovasi itu research development, mesti lihat produknya ada atau enggak, apa segala macam. Tiba-tiba ada suatu cara untuk bisa menggelontorkan inovasi yang enggak karu-karuan dengan kecepatan yang sangat tinggi melalui media startup. Dan kenapa semua negara sangat fascinated sama konsep startup? Karena startup ini bisa menjadi solusi pengembangan teknologi dan sumber daya manusia secara nggak sengaja. Jadi saya baru baca report kemarin, efek dari startup ini di Indonesia itu kan banyak yang gagal. Tapi tahu nggak, ternyata ada bagusnya. Orang-orang yang dulu gagal bikin startup sekarang bikin lagi. Karyawan-karyawannya balik lagi bikin lagi. Dengan apa? Dengan pengalaman yang udah segudang. Coba kalau mereka masuk ke company, mereka nggak akan gagal masuk company-nya. Cuman di dalam company itu apakah mereka akan mendapat exposure yang sebesar itu? Mungkin nggak. Terus teknologi yang mereka hasilkan ternyata nggak hilang begitu aja. Mereka jadi menghasilkan programmer-programmer yang lebih bagus, mereka mungkin menghasilkan produk-produk juga yang secara individual itu lebih bagus, kemudian knowledge-nya itu yang dijaga. Jadi startup itu tetap menariknya di situ. Nah kalau Aqua, memang kalau dibikin sekarang, misalnya orang nggak ada yang kepikiran sama sekali, dibikin sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah, Aqua ini menghasilkan apa selain keuntungan bagi bisnisnya? Ada inovasi apa yang digebrak, yang dibawa oleh Aqua? Ojek membawa inovasi. Orang yang tadinya bayar, orang tadinya kalau kemana-mana bawa cash atau ATM, sekarang udah nggak perlu bawa dua-duanya. Yang selalu dia bawa apa? Handphone. Jadi handphone bisa dipakai untuk transaksi. Nah, disitulah value-nya startup kenapa menjadi penting. Kalau Aqua, ya oke, dia bisnis idea yang novel, yang baru, bisa menghasilkan keuntungan besar bagi yang punya idenya dan melaksanakan bisnisnya. Tapi impact-nya ke masyarakat apa? Apa yang lebih baik yang diakibatkan oleh, ya mungkin lebih baiknya apa ya? Mungkin konsumsi gas menurun karena orang udah nggak perlu ngerebus air lagi misalnya. Tapi dari sisi teknologi nggak lihat. Jadi bagi saya memang kalau secara bisnis model mungkin bisa dianggap startup, tapi bukan startup yang kita harus pedulikan atau kita harus menjadi we aspire to be. Karena
kuncinya adalah yaitu inovasi, tapi juga membawa teknologi. Contohnya misalnya Elon Musk, Tesla. Sampai sekarang dia tuh masih dianggap sebagai startup loh. Bayangin perusahaan segede gitu. Aneh kan? Kenapa masih dianggap startup? Karena dia terus-terusan mengeluarkan breakthrough bisnis model yang nggak bisa di benchmark. Mana pernah ada perusahaan swasta yang nerbangin roket buat pemerintah, yang ada juga kebalikan. Terus kemudian orang bikin mobil pakai listrik. Itu suatu hal, tapi apa? Akibat itu mereka mendorong, mungkin kita mengalami leap forward ya. Yang tadinya kalau nggak ada Elon Musk, mungkin mobil-mobil masih kita mungkin belum lihat yang namanya mobil elektrik, masih konsep aja 10 tahun, 20 tahun lagi. Tapi karena ada Elon Musk, tiba-tiba itu jadi di depan mata. Saya kemarin sebelum PPKM saya ke mall ngeliat ada mobil Hyundai elektrik langsung dijual. Ada di jalan juga saya pernah lihat. Coba setahun lalu kalau dibilang ada mobil elektrik di jalan raya, mungkin kita kayak enggak lah, mau ngisi baterainya di mana? Ya kan, langsung mikirnya begitu. Tapi ternyata ada, dan ternyata sudah ada tempat isi baterai. Jadi leap forward yang diakibatkan oleh startup itu di situ sebenarnya real value-nya, dan kenapa pemerintah itu salah satu stakeholder terpenting untuk menjaga ekosistem supaya tetap berkembang dan akhirnya menimbulkan terobosan-terobosan baru teknologi yang nggak mungkin ada kalau misalnya nggak ada mereka. Gitu ya. Jadi intinya Aqua mungkin ya startup oke, tapi bukan tech startup ya. Oke. Bang Bintang, ini kayaknya serunya banget nih. Tapi ini udah jam 15.40 nih. Jadi kayaknya kita sudah harus akhiri karena sudah ada di penghujung acara. Pertanyaan dari peserta juga udah habis. Jadi saya kembalikan forumnya ke Bang Reza. Terima kasih Mas Iwan, terima kasih Mas Bintang, dan terima kasih rekan-rekan peserta sekalian. Tadi kita ngobrol seru. Apa itu startup dan apa itu perizinannya dan lain segala macam. This is remind me sesuatu yang pernah saya quote atau saya post di LinkedIn. Waktu Carl Benz ataupun Henry Ford yang sampai sekarang masih diperdebatkan siapa yang duluan menciptakan mobil, gak lama habis itu orang mengendarai mobil di jalanan. Gak ada SIM, gak ada lampu merah. Even the regulator juga masih bingung apakah harus ada aturan mengenai mobil, lalu lintas, usia minimum mengemudi, benchmarknya nggak ada. Apakah akan solving problem? Belum tentu. Tapi mereka mendisrupt sesuatu yang sudah eksis pada saat itu. Mereka mati-matian cari dana, mereka cari mati-matian fundraising-nya. Modelnya beda, masih konvensional zaman itu. Mereka berusaha mencari pinjaman uang di bank. Jadi intinya, kalau kita nih lawyer kebetulan yang ada bicara di screen hari ini, punya background, saya, Mas Bintang, Mas Iwan, sehebat apapun hukum, inovasi itu nggak bisa dikungkung sama hukum. Ide dan inovasi itu justru tidak akan pernah lahir kalau nunggu ada peraturannya. Gojek, apa tadi yang dibilang Mas Bintang, kalau misalnya ada orang bisa bikin ketoprak di drone segala macam, someday inovasi akan pernah muncul. Tapi aturan, perizinan, tatanan, semua segala macam itu nyusul belakangan. Yang penting, do not ever ragukan diri sendiri Anda dalam membuat inovasi dan mewujudkan ide itu. Itu kira-kira yang saya simpulkan dari diskusi kita yang sangat luar biasa hari ini, dan semoga akan ada, dan bukan hanya semoga, dan Suara Digital akan komit untuk selalu membuat diskusi-diskusi yang produktif dan interaktif seperti ini di kemudian hari. Sebelum kita sampaikan salam perpisahan, karena sudah sore, saya ingin minta kesediaan rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama dengan para pembicara. Untuk rekan-rekan yang bersedia menyalakan kameranya dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk menyalakan kamera. Kita hargai privasi. Nah, ini peserta setia kita salah satunya, Mas Ucus, Mas Yogi juga ini peserta setia, Mbak Sera Desi ada ya? Nah, monggo. Tapi nggak pakai kamera ya, Ja. Desi, apa kabar? Baik, aku seneng banget ngebahas e-commerce.
Thank you Iya, banget. Hebat ini Yoi. kita beruntung ini senior kayak Mbak Desi masih ada. Ya elah, gue belum belajar lagi, banyak yang pinter dong. Thank you loh, ikut terus kita. Thank you Des. Ya. Oke, kayaknya sudah cukup ya, Mas Umar. Monggo silakan. Siap, Pak Reza. Oke, mengikuti hitungan saya nanti ketiga semuanya tersenyum akan saya capture dan akan saya share fotonya di grup. Oke, 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Reza dilanjutkan. Terima kasih Mas Umar. Terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa masih ada sesi lain minggu depan Swa Digital mengenai tax compliance for startup minggu depan dan juga mengenai expansion business for startup including merger and acquisition. Selalu nantikan informasinya di sosial media dan juga bisa kontak ke teman-teman di kantor Swa Digital. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Iwan, terima kasih Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, Mas Selamat Dira, sore. Mas Dwi. Selamat berakhir. Betul.